memang sudah lama bekerja di kepolisian, lebih kuat mana perintah tertulis surat perintah penyelidikan itu atau perintah lisan dari Pak Hendra? Lebih kuat sprint harusnya. Lebih kuat sprint harusnya kan? Sudah jelas loh ada sprintnya, harusnya begitu kan? Tapi terdakwa tetap melaksanakan perintah lisannya. Cukup, ada lagi. Baik, saudara terdakwa ya, dalam keterangan saudara sebagai saksi, ya kan, saudara mengatakan pengalaman dalam kalau waktu Pak Minal menangani masalah IT lah, yang contohnya tadi PJR itu ya, saudara mengatakan di kopi, di apa segala macam. Sementara saudara meminta kepada Irfan untuk amankan yang tanggal 9 CCTV di atas Gapura kan, untuk memastikan, karena pengertian mengamankan menurut Irfan waktu diperiksa mengambil dan mengganti untuk IT keterangan dia, untuk memastikan pemahaman saudara tentang amankan sama dengan pemahaman Irfan yang saudara minta untuk mengamankan CCTV itu. Apa yang saudara lakukan? Kan kita bicara pengalaman nih Pak, ya kan. Pada waktu saya bekerja sama dengan Polda Metro itu, beritanya bukan, sama. enggak usah itu. Ya. Tindakan apa yang saudara lakukan supaya pemahaman saudara tentang mengamankan sama dengan pemahaman si Pada waktu Irfan? saya tidak menjelaskan ke Irfan, karena saya pikir Irfan juga sudah jelas apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan kepada dia. Baik, ya terlepas tadi kembalilah dikit masalah perintah tadi dari Hendra Kurniawan. Saudara kan sudah pengalaman ini masalah IT, ya kan? Nanti tetap jawaban saudara juga perintah, tapi saya pengen nanya saja, kenapa enggak saudara melakukan karena saudara sudah pengalaman? Ya itu tadi kan diperintahkannya bukan ke saya Pak. Cukup majelis, itu aja. Satu lagi saya ketinggalan nih. Terdakwa, kan tadi terdakwa suruh koordinasi dengan Kasat Reskrim si Irfannya. Padahal menurut terdakwa ini adalah untuk kepentingan Paminal mengamankan CCTV ini ya kan. Kenapa pada saat itu, walaupun tadi sudah ditanyakan sama Majelis Hakim, saya ingin tahu nih alasannya. Kalau terdakwa pada saat itu tahu ini adalah untuk kepentingan penyelidikan Paminal, kenapa enggak terdakwa minta langsung, baik itu salinannya atau DVR langsung, kenapa cuma ke Kasat Reskrim? Dan terdakwa pun tidak baru menanyakan ke Kasat Reskrim pada saat di Jambi kan, di pesawat, kenapa itu? Nah, gini Pak, karena pengalaman saya waktu Polda Metro pun seperti itu, ya kan. Jadi ketika saya punya bucket kopiannya saya kasih ke Polda Metro, atau ketika saya meminta Polda Metro karena ini bekerja berbarengan, sehingga waktu itu saya pikir kita serahkan dulu aja ke penyidik, karena toh kita sudah menyerahkan ke penyidik. Dan perintah terakhir yang saya terima dari Pak Hendra kan untuk dikoordinasikan penyidik itu ya. Ya itu saja pada tanggal 9 itu kan. Tapi saudara sampai kapan tidak pernah meminta lagi kan bagaimana hasil di CCTV tersebut? Setelah itu kan saya ke Jambi. Iya di Jambi, nanyakan 13 ya, 14 itu sudah mulai mengerjakan rutin dan pekerjaan pendidikan saya. Itu. Habis itu kan udah rame itu Pak. Iya tapi tidak pernah kan terdakwa meminta lagi bagaimana hasilnya untuk kepentingan penyelidikan Paminal sebagaimana surat itu, tidak pernah kan? Majelis, terdakwa bilang si Irfan koordinasi dengan terdakwa ya untuk mengamankan CCTV. Ya. Nah, pada saat Irfan sudah mengamankan CCTV, seharusnya diserahkan kepada terdakwa. Pada saat Irfan itu hanya melaporkan perintah sudah dilaksanakan. Ya, makanya saya karena perintah terakhirnya Pak Hendra ke saya untuk dikoordinasikan kepada penyidik, makanya saya sampaikan ke Irfan, kamu koordinasi dengan Kasat Reskrim. Nah, pertanyaannya, kenapa Irfan menyerahkan DVR CCTV itu kepada Cuk? Saya tidak tahu Pak. Nah, disitulah terdakwa. Kenapa terdakwa tidak menelusuri? Nah, kan sudah pada saat itu, kan itu hari Sabtu, besoknya itu Idul Adha. Iya. Saya juga udah mau cepet-cepet masih tanggal 9 itu diambil. Ya. Nah, sebentar saya jelaskan.
setelah peristiwa itu posisi kita udah capek semua, terus kita dari Duren 3 terus kembali ke kantor sebentar, ya kan. Kemudian hari Minggu Idul Adha saya pada hari Senin menyerahkan senjata itu terakhir. Makanya saya sempat cek ke semua itu. Iya, yang pertanyaan saya itu kenapa itu Irfan tuh menyerahkan sama Cuk? Saya tidak tahu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan saudara menyatakan bahwa Pak Hendra bilang kita dikadali, ya. Itu via telepon. Pak Hendra berada di mana saat itu? Saudara tahu tidak? Waktu itu kalau nggak salah Pak Hendra baru selesai diperiksa tim Riksus hari Senin itu kalau nggak salah. Hari Senin. Ya. Ya, pada saat itu saudara tahu nggak Pak Hendra langsung dibawa ke Mako Brimob atau? Waktu itu memang Pak Hendra langsung di Patsus. Kemudian besoknya saya pun di Patsus. Di Patsus. Pada saat saudara di Patsus, kan saudara sampaikan tadi kan dikadali segala macam. Berarti kan saudara juga merasa dibohongi, ya kan? Pada saat saudara di Patsus, saudara bisa nggak sih mengakses informasi itu ke dalam atau mencari tahu atau dibatasi di Makobrimob ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Yap. Handphone pun tidak bisa. Tidak ada. Tidak ada. Selama saudara di Patsus, apakah ada yang menjenguk saudara sehingga saudara bisa menyampaikan selama di Patsus ya? Iya, selama di Patsus. Tolong dong cari tahu penyebabnya apa nih kok sampai saya di Patsus begini. Selama di Patsus 29 hari itu memang kita tidak boleh berinteraksi dengan pihak lain. Sama sekali. Sama sekali. Satu orang. Istri pun? Ya. Istri tidak bisa masuk juga? Tidak. Yang bisa ketemu siapa? Lawyer waktu itu? Sudah ada lawyer waktu itu? Lawyer juga belum. Belum bisa ketemu. Oke. Tadi kan ada pertanyaan ada pernyataan dari saudara bahwa detasemen C itu berangkat semua ke Semarang yang bergerak di bidang IT ya. Terus meneruskan perintah dari saudara Hendra Kurniawan yang sempat berkomunikasi dengan Ari Cahya. Apakah hal itu biasa dilakukan oleh Paminal ya, berkoordinasi dengan Bareskrim terkait dengan pengamanan CCTV. Sebelum-sebelumnya ada kasus lain nggak seperti itu? Pengalaman saya itu biasa. Biasa. Ada pengalaman kasus yang seperti itu? Yang tadi saya jelaskan dengan Polda Metro. Dengan Polda Metro ya. Jadi hal itu kalau sebenarnya cerita ini benar, tidak ada masalah. Hal itu adalah lumrah ya. Baik, coba diulangi tadi yang terdakwa ini ditempatkan, kemudian belum bisa ditemui lawyer itu di Patsus. Iya. Iya, karena kan kita kan ditunjuknya kan belakangan ya Mulia. Kenapa? Waktu itu kan kita ditunjuknya kan sebagai kuasa hukum belakangan. Nah, pada saat sebelum kita ditunjuk, apakah ada pihak lain, pihak luar, lawyer ataupun istri yang bisa berkomunikasi dengan terdakwa ini terkait juga dengan tadi? Apakah karena dia merasa dibohongi, apakah dia bisa cari tahu kan? Karena setahu saya handphone pun dibatasi gitu. Setahu saudara? Setahu saya handphone pun dibatasi, tidak bisa masuk ke situ, ke Mako. Apa itu? Handphone alat komunikasi. Yeah. Jadi saya mau mencoba mengorek kepada terdakwa ini kemampuan dia ketika di Patsus, apakah dia bisa mencari informasi mengenai kejadian ini, kebenaran kasus ini? Yang menjadi pertanyaan saya adalah memang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan yang mulia. Tidak diperbolehkan itu ada aturan mainnya enggak? Pada waktu di Patsus memang kita benar-benar tidak diperbolehkan berkomunikasi. Saya tanya aturan mainnya itu tentunya kan ada peraturannya kan gitu loh. Ada nggak mengenai itu? Tidak diperbolehkan untuk ditemui keluarga, pengacara, segala macam itu. Biar tidak menjadi pertanyaan kan gitu. Nah, sampai nanti merasa dipersulit. Ada aturannya nggak? Saya tidak tahu yang mulia. Lah, saudara nggak tahu padahal tempat saudara bekerja isinya peraturan semua itu. Siap. Ya. Pada waktu itu bukan memang saudara saja yang kena di sini. Kami mengadili menyidangkan perkara peradilan juga begitu. Ya, tidak diperbolehkan dulu, tidak diperbolehkan dulu. Makanya kami tanyakan dulu kepada saudara itu. Siap. Boleh atau tidak?
pada waktu Ada aturannya tidak itu loh? ada yang mulai jam kunjung harusnya. Jam kunjung. Iya. Ya, Jam kunjung ada ya. tapi memang pada saat di Patsus kita tidak boleh. Iya, itu yang saudara kena. Ya. Makanya saya bandingkan juga dengan terdakwa yang lainnya juga mengalami hal yang sama kok. Siap. Itu sebabnya kenapa kemudian saya tanyakan kepada saudara, aturannya ada enggak? Saudara jawab ada. Jam-jam khusus, jam-jam besuk atau jam-jam. Ya, jam besuk lah ya. Jam besuk ya. Jam berapa itu? Karena semuanya juga mengaku seperti itu. Siap. Pas jam besuknya pun juga tidak bisa hadir. Kalau di Makobrimob itu jam besuk hari Selasa dan Jumat yang mulia. Itu Hari Selasa dan hari Jumat. jam berapa sampai jam berapa? Itu setelah makan siang sampai jam 7 malam biasanya. Setelah siang, kita saya makan siang jam 10 itu juga bisa makan siang. Jam berapa makan siang? Maksudnya setelah jam 12, satuan, ya, jam satuan sampai jam? Ya, sampai sebelum maghrib biasanya yang mulia. Sebelum maghrib ya. Nah pada saat itu saudara sudah menunjuk penasihat hukum belum? Belum yang mulia. Belum. Pada saat di Patsus kita tidak punya kesempatan untuk ketemu dengan penasihat hukum. Setelah Ini pertanyaan saya sudah menunjuk belum? belum ya mulia. Lah ya itu. Bagaimana mau berkesempatan hadir ditunjuk aja belum kok? Siap. Kan gitu. Betul yang mulia. Jangan sampai nanti protes-protesnya seperti itu gitu loh. Siap. Dipersulit lah segala macam lah kan gitu. Siap. Dihitungin suratnya nggak ada. Siap. Baru sekarang muncul di sini. Siap. Ya. Ini persoalan-persoalan yang paling sering kita hadapi ketika Siap. megang perkara para peradilan. Siap. Nah, sekarang saudara yang kena kan gitu aja. Siap yang Ya, mulia. Siap. bukan cuma saudara yang kena, yang lain pun juga kena seperti ini. Siap. Ya, Yang mulia. tapi nanti akan ada suratnya. Siap. Oh ini sudah ada suratnya kan Siap. gitu. Ya, silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Pada saat saudara di Patsus itu kan pada saat itu kewenangan dari Biro Waprof ya kalau nggak salah ya? Masih di Biro Waprof. Biro Waprof ya. Jadi terkait izin menjenguk segala macam itu melalui Biro Waprof ya? Betul. Bukan Brimob ya? Bukan. Bukan ya. Dan pada saat itu saudara ditempatkan di ruang tahanan ya di sana ya? Ya. Di ruang tahanan. Saya lanjutkan ya mulia. Saudara selama di Paminal saudara mengenal yang namanya terdakwa lain ya, Cuk Putranto, Baikuni, Arif Rahman. Kenal. Sudah berapa lama mereka berdinas di Paminal ini? Atau apa? Setahu ini kalau koreksi kalau salah. Setahu saya yang di Paminal itu cuman Arif Rahman. Kalau gitu pertanyaannya kenal dengan mereka semua tadi. Kenal pada saat sama-sama dinas di Propam. Bukan karena kasus ini kan? Bukan. Dari sebelumnya udah kenal. Pada saat saya sempat jadi Kabid Propam. Iya, enggak kenal saja lah dulu. Sebelumnya tidak kenal. Yang tidak kenal siapa di antara yang lain itu? Semuanya saya tidak kenal yang mulia. Kenalnya pada saat sama-sama dinas Dengan saja. Baikuni Pada saat sudah Baikuni dinas di Propam yang mulia. lah ya itulah, kan kenal kan gitu. Pada saat dengan Irfan enggak ya? Irfan tidak kenal. Nah, kalau dengan Arif pada saat Arif jadi Arif kan Wakadep. sudah kenal. Dengan yang satu lagi, Cuk. Cuk, Ya pada saat Cuk masuk di Propam yang mulia. Baikuni Cuk, Irfan ya. Itu dia ya. Saudara mengetahui tidak untuk khususnya Arif Rahman ya? Kan saudara di Paminal sudah lama ya? Ya. Pernah tidak ada pengaduan-pengaduan atau yanduan-yanduan terhadap Arif Rahman ini untuk kasus-kasus yang lain sebelumnya? Saya tidak pernah tangani, tidak tahu. Tidak tahu ya, tidak pernah tangani ya. Oke. Selama saudara, kenapa saudara ini terkait dengan perintah mengamankan CCTV tadi ya? Kenapa saudara, tadi kan kenapa tidak menerima laporan kembali dari Irfan ya? Ya kan? Kenapa saudara begitu percaya bahwa Irfan akan melaksanakan perintah saudara kepada mengkoordinasikan kepada Kasat Reskrim atau penyidik Polres Jakarta Selatan? Karena sudah saya jelaskan. Ada di situ.
Ada di situ ya. Ya. Dan itu sudah saudara cross check kembali ke Saya tanyanya ke Sumual pada hari Senin. pada hari Senin. Karena sebelum berangkat ke Jambi. sebelum berangkat ke Jambi. Bukan kepada Irfan maksudnya. Oh, ke Irfan enggak? Karena yang perintahkan kan saudara ke Irfan kan Iya. gitu. Berarti kepada Samuel ya. Ya. Dan pada saat